hutang sebesar ini, artinya dia harusnya sudah punya kalkulasi dong bagaimana kemudian mengantisipasi warisan utang sebesar ini. Jadi menurut saya itu nggak perlu kita bicarakan. Tapi pernyataan Bang Ramson ini menurut saya menarik. Itu sebuah pengakuan bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan. Pertama, ada yang pura-pura loyal ternyata nggak loyal. Kalau kata Bang Ramson, dia main. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa mungkin penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi seluruh kabinetnya. Mana yang betul-betul memahami tujuan, mana yang betul-betul hanya memanfaatkan posisi, mana yang betul-betul kemudian cuma mencari keuntungan. Tapi kita kembali pada topik hari ini tentang harga. Saya mau bacakan sedikit, ini harga tanggal 13 Mei. Cabai merah besar naik 72,47%, bawang merah ukuran sedang naik 51,35%, bawang putih ukuran sedang naik 39,95%, telur ayam ras segar naik 33,92%, daging ras ayam segar naik 32,99%, gula pasir premium naik 31,68%, cabai rawit hijau turun 10,3%, cabai rawit merah naik 14,34%. Beras Januari 13.199, Juni 16.550, naik 3.351. Minyak kemasan Januari 21.000, Juni 24.550, naik 3.550. Telur Januari 27.000, Juni 30.000, naik 3.000 rupiah. Ayam Januari 38.000, Juni 41.650, naik 3.650. Tahu Januari 10.000 per kilo, Juni 20.000, naik 10.000. Artinya kenaikan ini memang terjadi. Ya. Problemnya adalah harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank akan naik. Dan sekarang sudah pada menaikkan. Jadi ada 4 faktor yang kemudian akan berdampak pada kenaikan berkali-kali. Terlepas apa yang disampaikan Bang Ramson dan Bang Abalin, brother kita ini, faktanya di luar sana memang hidup semakin berat. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dengan argumentasi apapun. Jujur saja, memang barang naik, pendapatan tidak naik, kehidupan di bawah semakin berat, rakyat semakin menderita. Apa solusinya? Kan begitu. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG, KDMP dan sebagainya. Itu total berapa? 320 triliun untuk MBG. Walaupun sekarang udah dipangkas, tapi 260 triliun itu sangat-sangat banyak. Dan kita perlu ingat juga itu memakai anggaran pendidikan loh. Nah, artinya bahwa itu jadi beban buat APBN. Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus. Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saya kantin-kantin sekolah itu. Ada, kalau pakai konsep awal ya, ada 400.000 sekolah kira-kira yang akan menerima MBG. Kalau satu sekolah itu punya 3-8 kantin, ketika masuknya MBG maka dia akan berdampak pada penghasilan kantin-kantin itu. Kalau kita pukul rata 3 kantin per sekolah, paling tidak 1,2 juta kantin akan terdampak. Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih nggak mereka aja yang masak? Nggak butuh bangunan besar berharga miliar-miliar. Dan saya percaya bahwa 33.000 anak yang keracunan itu mungkin akan jauh lebih kecil kalau kantin yang kelola. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33.000 lebih anak yang keracunan, nggak ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh nggak teman-teman muda ini kecewa? Ada dong tersangkanya. Ada tersangkanya? Nggak ada sampai hari ini. Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengelola menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Nggak akan ada sanksi hukumnya kok. 33.000 orang keracunan, nggak satu pun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, kemudian masuk dalam pengadilan. Nggak ada. Oke, dalam situasi ini pertanyaan saya adalah, boleh nggak kaum muda kecewa? Boleh. Mereka punya hak. Saya sudah tua, Bang Abalin sudah tua, Bang Ramson sudah tua, bentar lagi umur kita kelar.
negara ini diwariskan pada mereka. Problemnya mereka pengen warisan yang benar. Kalau yang diwarisi utang setumpuk, problem-problem kerakyatan tidak selesai, memangnya ini yang mau mereka terima? Ya, tadi kita banyak hal mendengar penyampaian dari Bung Adian Apitupulu ya. Ini soal demo-demo kemarin, dan ini ada menarik ya, telak. Adian pertanyakan ada 33.000 lebih anak-anak keracunan. Kita coba. Karena kemarin ada juga semacam, saya nggak tahu mahasiswa benar atau gimana ya, yang kemudian kayak menyerang Tio, ex ketua BEM UGM ya. Tapi kita coba komentarnya dulu, kita baca di sini ya. Pak, tangannya Pak, kok begitu? Wah, ini video-videonya nih ya. Jakarta belum lama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Dadan Hindayana kembali jadi sorotan netizen. Beredar sebuah video siaran lama milik Metro TV memperlihatkan ex kepala Badan Gizi Nasional BGN itu sedang meninjau penyaluran MBG di sebuah sekolah. Nah, ini juga potongan video mantan kepala BGN Dadan Hindayana saat meninjau program makan bergizi gratis di sebuah SD viral dan menuai sorotan. Warganet menyoroti gestur Dadan kepada seorang siswi yang sedang makan. Unggahan ini memicu pro dan kontra. Menurut penilaian sebagian netizen merasa ada hal yang janggal dari gerakan tersebut, namun banyak juga yang mengingatkan agar publik tidak buru-buru mengambil kesimpulan negatif. Nah, ini dia nih. Nah, kok bisa-bisanya begitu? Mau diapain itu? Harus begitu. Anak cewek lagi ya, anak cewek lagi tuh. Malah cakep lagi kan begitu ya. Tapi kita nggak usah seuzon lah teman-teman ya. Ini ramai ini kemarin ya. Nah, ini ramai nih. Komentarnya ramai. Nah, ini kemudian soal MBG, coba kita lihat ya. Wajar kalau akhirnya rakyat dan mahasiswa kecewa dan tidak percaya sama program MBG. Nah, jadi memang dengan anggarannya yang sangat boros gitu ya, anggaran yang sangat boros sekali, kemudian belum juga tentu tepat sasaran, kan begitu. Belum tentu tepat sasaran karena banyak juga anak-anak orang kaya yang ada di sekolah-sekolah negeri. Jangankan anak orang kaya lah, yang masih mampu ngasih anaknya makan. Tapi ketika MBG diberikan, maka nggak dimakan oleh si anak, lalu kebuang dan mubazir. Kemudian juga saya kira itu kurang efektif dan juga bisa mengganggu proses belajar mengajar. Karena ketika MBG tiba di sekolah, entah aromanya, entah bunyi-bunyi teng-teng-teng segala macamnya itu ya, paket MBG-nya itu apa namanya itu, ini saya nggak tahu secara karena saya nggak pernah makan juga sih. Ya taruhlah piring-piring lah misalnya begitu ya, bontot-bontotnya lah misalnya gitu. Nah kan ketika tiba disusun tuh tertantang saling bentur-bentur kan, keribut. Yang kemudian misalnya di akhir pembelajaran ada evaluasi atau segala macamnya atau berdoa atau apa, kan jadi terganggu. MBG datang, hore. Namanya juga anak-anak kan begitu. Datang MBG, makan, ayo. Kantin sekolah jadi sepi tuh. Gara lagi yang mau makan gorengan. Gara lagi yang mau beli bakwan tuh sama tauisi. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu kan, mungkin kita kan masih ke kantin tuh bawa uang 2.000 atau 1.000 ya. Beli bakwan 500 rupiah ya, dapat 2 misalnya, atau beli mie goreng yang 1.000-an ya, mihun itu kan pakai saus tuh, entah beli apalah misalnya di kantin. Sekarang mungkin udah nggak lagi ya, karena udahlah ada MBG kok nanti bisa makan misalnya begitu. Kan pengaruh juga ya pada pendapatan kantin-kantin sekolah misalnya.
Dan mungkin guru-guru pun merasa wah ini ya terganggu, belum lagi membagi-bagikan kan macam-macam gitu ya. Ya memang meskipun nggak semua kan begitu. Dan saya juga katakan bahwa program MBG ini program yang sangat mulia. Saya akui mulia, tujuannya baik ya. Nah, kemudian apa nih lagi? Korupsi dana gizi, ancaman bagi generasi. Gimana menurut kalian? Nah, korupsi dana gizi, ancaman bagi generasi. Betul itu. Nah, jadi kemudian ya pemerintah ya harus evaluasi total. Kalau bisa dihentikan dulu sementara. Walaupun sementara, kemudian dipikirkan lagi, dievaluasi lagi bagaimana anggaran ini biar nggak boncos, biar nggak begitu besar. Nah, atau misalnya MBG tetap berjalan, tetapi kemudian ditujukan kepada daerah-daerah yang kekurangan pangan atau seterusnya. Atau misalnya bagaimana pemerintahan ini itu bisa membuat harga beli murah. Ya nggak usah harga-harga apa, istilahnya kebutuhan sehari-hari aja. Entah itu harga-harga beras, harga-harga minyak, harga telur, harga Indomie, entah itu harga bawang, harga cabai atau harga apapun. Misalnya kalau bisa murah gitu. Ya, BBM segala macamnya dan seterusnya murah. Jadi terjangkau. Kalau masalah makan, saya yakin sekali orang tua mana saja pasti akan memberi makan anaknya zaman sekarang ini, gitu ya. Dari zaman dulu sih begitu, namanya juga orang tua pasti ya kebutuhan anak pasti ditanggung jawabin lah. Gak mungkin cuma nyetak aja bisa kan begitu, cuma buat anak aja. Tapi pasti dipertanggungjawabkan makannya, gak terlepas gizi atau seterusnya ya. Nah ini juga MBG kan budgetnya berapa palingan itu seporsinya, mungkin beda di setiap daerah-daerah. Ada yang mungkin kalau diperhitungkan gitu ya, ada yang 12.000, 15.000, 10.000 misalnya. Tapi laporan datanya dipukul rata tuh, sepaketnya porsi 15.000. Padahal kalau kita hitung-hitung, paling di dalamnya misalnya apa, tempe 3 potong, tahu 2 potong, paling ayam itu pun ayam kecil misalnya kan begitu ya, sayur-sayur dan seterusnya. Mungkin kalau kita beli di nasi padang kali 10.000 kalau porsi yang segitu ya, contoh. Kan itu yang terjadi, kebocoran-kebocoran anggaran sehingga adanya korupsi terjadi. Nah ini banyak nih komentar-komentar teman-teman ya, tapi ya sudahlah, saya nggak mau baca lah, teman-teman nanti boleh silakan komentar lah ya. Saya kira itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.